Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas? Alhamdulillah. Dengan Mas siapa ini namanya? Ahmad Sunni. Ahmad Sunni ya? Ahmad Sunni sekarang kelas berapa Mas di Mahat? Mutawasitoh 3. Kelas 3. So, umur saat ini umur berapa Mas? 16. 16 tahun. Kalau boleh tahu nih Mas, biar pendengar juga tahu, antum sekarang sudah berapa juz dari hafalan Al-Quran? 20,7. 20,7. Masya Allah. Pada sore hari ini mau membaca surat apa Mas? Hud. Surat Hud dari ayat berapa Mas? 38 sampai 45. 38 sampai 45 Mas ya. Nah, langsung saja untuk Mas Ahmad Sunni. Tafadhol istaiz billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجندي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. Masya Allah, tabarakallah. Demikian tadi bacaan dari Ananda Ahmad Sunni yang telah membacakan surat Hud dari ayat yang ke-38 hingga ke-45. Kemudian langsung saja kami berikan kepada beliau Al-Ustaz Arif Habibahullah Ta'ala untuk memberikan koreksinya. Tafadhol Ustaz. Barakallahu fikum. Ananda Ahmad As-Sunni hafizahullah. Bacaan yang baik. Sedikit di sini membutuhkan coba diulang untuk waqila ya ardu bala'i ma'aki. Coba diulang. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجندي. Nah, coba
Diperhatikan lagi baik-baik. Wastawat alal, apa itu? Coba. واستوت على الجود. Ahsant. Nah, sudah bagus ya. Jadi bukan junudi tapi wastawat alal judi. Nah, begitu sudah betul terakhir. Nah, kemudian sedikit faedah bagi kita semua, bacaan yang bagus Masya Allah. Nah, kita bisa perhatikan pada ayat 38 dan juga yang barusan dibaca adalah 44. Ada di situ huruf kha dan huruf qaf yang berharokat kasroh. Nah, bisa kita perhatikan kalau di mushaf kita di kiri paling atas, yaitu sakhiru minhu. Sakhiru minhu. Nah, huruf kha termasuk huruf yang tebal. Nah, termasuk huruf-huruf musta'liyah yang terdiri, huruf-huruf isti'la terdiri dari 7 huruf terangkum dalam khussa dhaltin qidh. Di situ ada huruf kha. Sama di ayat yang ke-44 waqila, huruf qaf juga termasuk dalam 7 huruf tersebut. Akan tetapi para ulama menjelaskan dari 7 huruf tersebut atas salah satu pendapat ada 4 yang termasuk huruf itbaq, yaitu shad, dhad, ta dan dha. Sehingga kalau 7 huruf khussa dhaltin qidh kita kurangi 4 shad, ta, dha, tinggal 3, yaitu huruf isti'la yang tidak itbaq, musta'liyah tetapi tidak mutbaqah, yaitu qaf, kha dan ghain. Nah, kasus pada bacaan kita pada sore hari ini kha-nya kasroh dan qaf-nya kasroh, maka pada maratibil tafkhim, maratibut tafkhim ya, derajat atau tingkatan ketebalan itu ada pada yang terendah. Sehingga pada bacaan sakhiru min kami contohkan bacaan yang lebih sempurna, min qaumihi sakhiru min. Bacaan yang kurang sempurna, min qaumihi sakhiru min. Nah, ini terlalu ditebalkan. Sakhiru terlalu ditebalkan untuk kha kasrohnya. Maka cukup ketebalannya adalah ketebalan yang minimal. Sakhiru min. Cukup seperti itu. Demikian pula pada huruf qaf yang kasroh. Waqila, cukup segitu. Tidak perlu ditebalkan sampai tebal sekali menjadi waqila, waqila. Tidak perlu. Tetapi yang lebih sempurna waqila. Demikian. Nanti berbeda kalau yang itu adalah huruf-huruf isti'la dan itbaq. Seperti shad, dhad, dha, ta, maka dia tetap tebal atas salah satu pendapat, ada khilaf ya. Ti, dhi, si, dhi. Nah, itu ketika kasrah tetap tebal dengan ketebalan yang sempurna atas salah satu pendapat. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, demikian tadi masukan ataupun koreksi dari beliau. Semoga dapat menambah wawasan kita terkait ahkamut tajwid. Kemudian langsung saja kita panggilkan bintang tamu kita yang kedua. Tafadhol. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Mas siapa ini? Mas Azam, Mas Azam. Mas Azam. Mas Azam asalnya dari mana, Mas? Jambi. Dari Jambi. Sudah lama Mas mondok di Al-Faruq ini? Baru tahun ini. Baru tahun ini. Sudah berapa juz Mas dari hafalan Al-Quran? Alhamdulillah sudah selesai. Sudah selesai ya, Masya Allah. Untuk kesempatan kali ini mau membaca surat apa, Mas? Surah Ibrahim ayat 43 sampai 52. Surat Ibrahim 43 sampai 52 ya. Nah, langsung saja kepada Mas Azam. Tafadhol, ista'id billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilaihim tarfuhum wa af'idatuhum hawa.
وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. Masya Allah, tabarakallah. Demikian tadi bacaan dari Mas Azam yang telah membacakan surah Ibrahim dari ayat yang ke-43 hingga akhir surah. Kemudian langsung saja kami berikan kepada beliau Al-Ustaz Arif Habibahullah Ta'ala. Tafadhal Ustaz. Masya Allah, barakallahu fikum. Azam, nah dari Jambi, Lubuk Lingau atau di mana? Muara Bungo. Muara Bungo. Oh, Masya Allah. Nah, dulu dari Jambi bisa ke sini atas nasihat Ustadz Mukhtar, Ustadz. Ya. Oh, Masya Allah ya. Nah, barakallahu fikum. Semoga beliau saat ini juga mendengar bacaan antum ya. Ustadz Mukhtar, Ustadz antum, Ustadz saya juga, Ustadz kita semua. Hafizahullah. Nah, sebelum kita memberikan sedikit catatan, Masya Allah ya bacaannya, mohon diulang kembali ayat yang terakhir. Coba. Hadza balaghul linnas. Ulangi. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. Ahsant. Waliyadzakkar ya, bukan waliyadzakkaru. Nah. Ahibati fillah rahimanillahu wa iyyakum. Sedikit catatan di sini dan semoga juga bermanfaat untuk para pendengar kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tidak perlu banyak, satu saja di sini, yaitu dalam pelafazan huruf dal. Ya, nah, di sini ada beberapa huruf dal. Tadi Ananda membaca, saya contohkan, ini yang kurang sempurna. Contoh pada ayat ke-43. Di situ ada beberapa huruf dal, misalnya
la yartaddu. Nah, atau wa afidatuhum, afidatuhum. Contoh lagi yang lain yang kurang sempurna seperti pada ayat 44 di tengahnya seperti nujib da'wataka, nujib da'wataka. Nah, contoh yang lain yang ada pada ayat yang terakhir misalnya tadi ilahu wahidu wa. Nah, atau kalau ketika waqaf tadi wahid. Nah, maka kita perlu sedikit memurajaah dan mencermati untuk huruf dal di dalam Al-Quran, makhraj atau sumber dari timbulnya suara huruf dal, yaitu torful lisan min usulith thanayal ulya. Torful lisan, ujung lidah, min jihati dhahrihi, dari arah atasnya. Jadi ujung lidah kita itu kalau mau dibagi-bagi ada namanya ra'sul lisan, ujungnya persis, atau sebagian ulama menyebutnya muntaha torfil lisan. Bukan di sini yang dipakai di huruf dal. Kemudian ada di atasnya lagi yaitu torful lisan sendiri. Ada lagi agak sedikit ke belakang yaitu dhahrul lisan atau torful lisan min jihati dhahri, ujung lidah pada bagian atasnya. Nah, silakan masing-masing memperhatikan dan merasakan ujung lidah masing-masing pada bagian atasnya. Ini untuk lidahnya. Adapun untuk sasarannya yang dituju adalah usuluts tsanayal ulya, akar gigi sari atas, atau lebih tepatnya usuluts tsaniyatainil ulyayain, akar dua gigi sari atas. Gigi sari atas kita ada dua, yang disebut sebagian orang sebagai gigi kelinci ya. Nah, dua ini kalau dicabut oleh dokter gigi maka akan ada akarnya ya, dua juga akarnya. Nah, akar dari dua gigi sari atas inilah yang menjadi tujuan kita. Kenapa nggak langsung gusi begitu saja? Kan lebih enak. Ya memang yang disentuh adalah gusi. Tetapi mengapa disebut usul di sana yang ulia, akar gigi sari? Supaya kita tahu bahwasannya gusi yang dituju oleh ujung lidah sisi atas ini adalah gusi yang berbatasan langsung dengan gigi. Jadi tidak terlalu ke atas. Ketika ujung lidah kita memakai ujungnya persis, kemudian gusinya terlalu ke atas, maka akan timbul suara seperti yang dibaca Ananda tadi, de. Ihdinas sirata maliki yaumiddin, qul huwallahu ahad. Nah, ini ketika ujungnya terlalu ke atas. Makanya para ulama menyebutkan min usuli tsanayal ulya atau tsaniyatainil ulyayain, yaitu akarnya. Sehingga gusinya di sini yaitu gusi yang betul-betul berbatasan langsung dengan gigi, yaitu pada dinding belakangnya. Sehingga ujung lidah kita pada bagian ujungnya persis itu terkena dinding bagian dalam dari gigi seri atas. Sekali lagi, ujung lidah kita sentuhkan, kita tempelkan ke dinding bagian dalam dari dua gigi seri atas. Ini para ulama menyebutnya mintaqatut talamus, daerah yang menyentuh tetapi tidak menjadi sumber bunyi. Sumber bunyinya adalah ujung lidah bagian atas yang terkena gusi yang berbatasan langsung dengan gigi. Untuk lebih menyingkat dan lebih memudahkan daripada pusing-pusing mendengar keterangan, langsung kita praktekkan saja para pendengar rahimani wa rahimakumullah dengan uraian singkat berikut ini. Ujung lidah kita tempelkan ke dinding bagian dalam dari gigi sari atas. Sudah kita tempelkan ya. Kalau kita sudah tempelkan, berarti sekarang ada bagian ujung lidah kita yang terkena dinding bagian dalam dari gigi seri atas, atau berarti ujung lidah kita terkena gigi. Kemudian
ujung lidah kita bagian atas terkena gusi. Sudah kita tempelkan, mari kita lafalkan bersama. Da. Nah, seperti itu. Da, di, du, bad. Nah, ketika ujung gigi atau ujung lidah kita menyentuh dinding bagian dalam dari gigi sari atas kita, maka insya Allah tidak akan terjadi bunyi da, karena da itu terlalu tinggi. Demikian, karena ini mohon maaf saya terangkan agak detail karena banyak kaum muslimin yang masih membaca Al-Quran huruf dalnya masih dengan da, bukan da, tetapi yang lebih sempurna adalah da. Sekali lagi, bukan, atau yang kurang sempurna di, yang lebih sempurna di, yang kurang sempurna du, yang lebih sempurna du. Nah, sehingga tadi dalam ayat misalnya berarti la yartaddu, bukan la yartaddu, wa afidatuhum, bukan wa afidatuhum. Nah, kalau dalam surat Al-Fatihah berarti apa? Alhamdu, bukan, yang lebih sempurna alhamdu. Nah, yang kurang sempurna maliki yaumiddin, na'budu, yang lebih sempurna maliki yaumiddin, iyyaka na'budu, bukan na'budu, dan seterusnya dari seluruh huruf dal di dalam Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Masyaallah, tabarakallah. Demikian tadi masukan ataupun koreksi dari beliau Al-Ustaz Arif Hafizahullah Ta'ala. Semoga dapat menambah wawasan kita terkait ahkam tajwid. Kemudian langsung saja kita panggilkan bintang tamu kita yang ketiga. Tafadhol. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan Mas. Mas siapa ini namanya nih? Mas Abu Muhammad Ismail. Abu Muhammad Ismail. Ismail berarti namanya ya? Oh ya. Sekarang di Al-Faruq kelas berapa Mas? Mas Ismail? Kelas 3 Mutawasito. Kelas 3 Mutawasito. Sudah hafalannya sudah berapa juz Mas? Alhamdulillah 29. 29 juz. Masyaallah, tabarakallah. Berarti kurang satu lagi insya Allah. Sore hari ini mau membaca surat apa Mas? Al-Hijr Al-Hijr ayat 79 sampai selesai. sampai akhir surat. Nah, langsung saja kepada Mas Ismail akan membacakan surat Al-Hijr dari ayat yang ke-79 hingga akhir surah. Tafadhol Mas Ismail. Ista'id billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين
الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. Masya Allah, tabarakallah. Demikian tadi bacaan dari Ananda Ismail yang telah membacakan kepada kita semua surat Al-Hijr dari ayat yang ke-79 hingga akhir surah. Kemudian langsung saja kami berikan kepada beliau Al-Ustaz Arif Hafidhahullah Ta'ala. Tafadhal Ustaz. Masya Allah ya, barakallahu fikum. Bacaan Ananda alhamdulillah tadi menyebutkan sudah 29 juz. Maka kami ikut bersyukur kepada Allah dan Ananda tadi yang juga hafalannya Masya Allah. Maka kami juga berpesan selain seorang pelajar, seorang penuntut ilmu, talib, seorang santri bersemangat dalam menambah hafalan Al-Quran, maka kami juga berpesan di antara yang diprioritaskan bagi pendengar juga yang juga sedang menghafal Al-Quran dimanapun Anda berada, maka juga memprioritaskan kemutqinan hafalan. Nah, kemutqinan hafalan yaitu kokohnya hafalan. Bagaimana ciri-ciri hafalan itu mutqin? Seorang ketika ditanya, hafalan kamu berapa? Maka dia menjawab misalnya 15 juz, 5 juz, 10 juz, 7 juz, 20 juz, 30 juz. Maka dia harus bisa mempertanggungjawabkan jawaban tersebut. Dalam arti dia bisa membaca ayat yang mana saja, kapan saja, di mana saja, tanpa harus persiapan atau murojaah terlebih dahulu. Itulah hafalan yang mutqin. Nah, sebagian guru-guru kami menyebutkan bahwa hafalan yang mutqin adalah ketika engkau sudah hafal 30 juz, kemudian engkau bisa memurojaahnya dengan menghatamkan dengan lancar setiap 7 hari sekali, berdasarkan amalan sahabat radhiyallahu anhum yang sebagian besar mereka menghatamkan Al-Quran dengan 7 hari. Maka hafalan kita yang 30 juz misalnya sudah selesai, dimurojaah selama 7 hari hatam. Nah, dengan pembagian yang sudah ma'ruf ya, fami bisyaukin. Kemudian nanti setiap 7 hari itu dia balik lagi dari Al-Fatihah, kemudian 7 hari hatam lagi, terus seperti itu setiap hari sampai 3 tahun berturut-turut tanpa ada bolong ataupun liburnya. Kemudian nanti di hari pertama di tahun yang keempat, maka itu adalah hafalan yang mutqin. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah, kalau dua Ananda sebelumnya koreksian terkait dengan ahkamut tajwid, maka Ananda kali ini akan kami tanya, mengapa tadi memulai dari surah Al-Hijr ayat yang ke-80? Kan teman-temannya tadi memulainya pasti dari awal halaman. Kok mulainya dari tengah? Mengapa, Dik? Karena apa ya? Mendekat ke mikrofonnya? Ya. Karena ya pertama bingung aja pengen baca apa, terus yang kedua ya karena mulai apa ya? Di situ kan mulai permulaan cerita tentang kaum Hijr ya. Ahsan. Kaum Hijr di situ dimulainya di ayat itu. Iya, betul. Kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah, jawaban yang bagus dari Ananda. Ini juga menjadi faedah bagi diri kami pribadi dan seluruh pendengar rahimani wa rahimakumullah, bahwa pojok-pojok di dalam halaman Al-Qur'an kita, baik itu yang cetakan Madinah, mau cetakan Pakistan, mau cetakan Indonesia, apa saja semuanya boleh digunakan mushaf-mushaf tersebut. Yang penting kita rajin membaca, menghafal, mempelajari, mengamalkan. Pojok-pojok halaman tersebut bukan berarti awal mula dari
tema Al-Quran. Sekali lagi, pojok-pojok halaman, awal-awal halaman dan akhirnya itu tidak menunjukkan awal tema dan akhir tema. Awal-awal juz juga demikian. Baik itu yang demikian pula rubu', hizb, thumun, semuanya tidak menunjukkan tema. Lalu apa yang menunjukkan tema? Tema ditunjukkan dalam mushaf cetakan Madinah yang terbaru. Demikian pula mushaf yang diterbitkan oleh Kementerian Agama negara kita. Alhamdulillah ada disertai namanya tanda ruku' yang bentuknya adalah huruf ain yang ada di sisi luar dari garis tepi mushaf kita. Nah, termasuk di dalam surat Al-Hijr yang barusan dibaca Ananda. Maka di bagian tepinya pada ayat walaqad kadzdzaba ashabul hijril mursalin, maka akan kita temukan tanda ruku' ya, yang di studio mungkin bisa melihat. Nah, ini ada tanda rukuknya. Nah, ini menunjukkan tema yang sebelumnya sudah selesai, kita masuk tema baru, atau dalam ilmu wakaf dan ibtida disebut dengan waqfun tamun. Al-waqfu, wakaf yang sudah sempurna, tidak ada kaitan i'rab, tidak ada kaitan tema, sudah mulai kisah baru. Nah, rukuk ini panjangnya bermacam-macam. Ada yang kurang dari 1 halaman, ada yang lebih dari 1 halaman, ada yang 2 halaman, ada yang 1,5, ada yang 2 halaman lebih bahkan. Loh, mengapa beda-beda? Karena tema selesainya pembahasan dalam satu rangkaian ayat itu berbeda-beda. Nah, bagi kita yang belum menguasai bahasa Arab, ilmu tafsir, usul tafsir, qawaid dan yang lainnya, bisa merujuk pada mushaf-mushaf yang ada tanda rukuknya. Nah, kalau yang sekarang misalnya, yang sudah ada sekarang adalah mushaf Madinah cetakan yang terbaru, dicetak 2 tahun yang lalu, dan juga mushaf terbitan Kemenak Republik Indonesia, juga itu ada tanda rukuknya yang menandai awal dan akhir dari tema. Nah, seharusnya ketika kalau kita membaca potongan, para imam juga demikian, itu membacanya sesuai tema tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, tabarakallah. Demikian tadi masukan ataupun koreksi dari beliau Al-Ustaz Arif Hafidhahullah Ta'ala. Kemudian langsung saja kita panggilkan bintang tamu yang setelahnya. Tafadhol. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Mas siapa ini namanya? Abdullah Alasari Abdullah Alatsari. Asalnya dari mana Mas Abdullah? dari Batam. Dari Batam, insyaallah. Mas Abdullah sekarang sudah berapa juz Mas hafalannya Mas? Udah 8 juz. 8 juz, masyaallah. Pada kesempatan kali ini Mas mau membaca surat apa Mas? Surat Fatir ayat 1 sampai 8. Surat Fatir ayat 1 hingga ayat 8 maksudnya. Langsung saja kepada Mas Abdullah Alatsari. Tafadhol ista'id billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Yazidu fil khalqi ma yasha. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatihi fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih wa huwal azizul hakim. Coba diulangi, ma yaftahillahu linnas. Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatihi fala mumsika laha Sekali lagi, mir rahmatin fala ma yaftahillah. Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha Ahsan. فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم
يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. Masya Allah, tabarakallah. Qiraah thayyibah tadi dibacakan oleh Mas Abdullah yang telah membacakan surat Fatir dari ayat yang pertama hingga ayat ke-8. Kemudian kami langsung berikan saja kepada beliau Ustaz Arif Habibahullah Ta'ala. Tafadhal Ustaz. Jazakumullah khairan. Sebelum kita memberikan catatan, dimohon Ananda dibaca ulang pada hal min khali. Jadi ya ayuhan nasu dzkuru ni'matallahi alaikum. Silakan diulang ayat yang ketiga dari surah Fatir. Ya ayyuhan nasu dzkuru ni'matallahi alaikum hal min khaliqin ghairullah. Nah, cukup. Pada hal min khaliqin ghairullah. Kita perhatikan sama-sama para pembaca, para pendengar rahimani wa rahimakumullah. Di situ huruf khaliqin pada huruf qaf berharokat kasratain, ya. Artinya dia tanwin. Kemudian bertemu setelahnya dengan huruf ghain. Nah, di dalam ahkamut tajwid ini disebut dengan izhar halqi. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan, halq, di antaranya huruf ghain. Nah, dalam riwayat Hafiz an Asim min tariqi Syatibiyah dibaca dengan izhar sehingga menjadi hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum. Seperti itu. Saya ulangi. Hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum. Bukan hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum. Nah, semoga bisa dipahami. Mohon Anda mengulangi dengan bacaan izhar. Monggo, hal min khaliqin, dari situ sampai minas sama'i wal ard. Coba tarik nafas. Hal min khaliqin Ya, hal seperti min itu. khaliqin ghairullah. Disambung saja. Hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas sama'i wal ard. Coba. Hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum minas sama'i wal ard. Ahsan. Mungkin bisa jadi salah hafal ya. Min khaliqin gha. Nah, tidak mengapa, yang penting sekarang sudah faham. Kecuali sekedar faedah di sana nanti pada qiraah yang lain ya, qiraah Abu Ja'far dari dua perawinya yaitu Ibnu Wardan dan Ibnu Jammaz, maka dibaca dengan ikhfa ya. Menjadi hal min khaliqin ghairullahi. Nah, ini pada qiraah Abu Ja'far dengan dua perawinya Ibnu Wardan dan Ibnu Jammaz. Adapun selain Abu Ja'far tidak ada yang membaca dengan ikhfa pada nun sukun atau tanwin bertemu dengan ghain. Nanti Abu Ja'far juga punya dengung yang lain, yaitu pada nun sukun atau tanwin bertemu dengan kha, juga dengan dengung min khairin, tapi pada qiraah yang lain. Adapun Hafiz an Asim min tariqi Syatibiyah dan qiraah yang lain maka dibaca dengan izhar.
Tambah satu lagi, coba dibaca ulang pada fala tadhhab nafsuka alaihim hasarat pada ayat yang ke-8. Monggo. فلا تذهب نفسك Nah. علي Pada huruf ba silakan dikolkolahkan. Fala tadhhab nafsuka, tadhhab bukan tadhhab naf, tapi tadhhab nafsuka. Coba diulang. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. Ahsan, barakallahu fikum. Sudah cukup. Masya Allah, tabarakallah. Demikian tadi masukan ataupun koreksi dari beliau Al-Ustaz Arif Hafidahullah Ta'ala. Semoga dapat menambah wawasan kita semua terkait ahkamut tajwid. Kemudian kita masuk peserta yang terakhir. Langsung saja, tafadhol peserta yang terakhir. Siapa ini namanya? Muhammad Abdul Aziz. Muhammad Abdul Aziz. Muhammad Abdul Aziz di Mahat ini sudah berapa tahun, Mas? Baru tahun ini. Oh, baru tahun ini. Sekarang kelas berapa, Mas? Kelas 1 Mutawasithah. Kelas 1 mutawasithah. Sudah berapa juz, Mas, dari hafalan Al-Quranul Karim? 18 juz. 18 juz. Pada kesempatan kali ini mau membaca surat apa, Mas? Surat Ibrahim dari ayat 34 sampai 42. Surat Ibrahim dari ayat yang 34 hingga 42. 42. Nah, langsung saja kepada Mas Abdul Aziz untuk bisa membacakan kepada kita semua. Tafadhol ista'id billah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. Masya Allah, tabarakallah. Demikian tadi bacaan dari Mas Abdul Aziz yang telah membacakan kepada kita surah Ibrahim dari ayat yang ke-36 hingga ke-42. Langsung saja kami berikan kepada beliau Al-Ustaz Arif Hafidahullah Ta'ala. Tafadhol Ustaz. Masya Allah, barakallahu fikum. Ananda Abdul Aziz menutup bacaan pada sore hari ini dengan rangkaian ayat yang indah ya di dalam surah Ibrahim. Kita perhatikan tadi beliau membaca wa atakum min kulli ma sa'amaltumuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya dan wa atakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan apabila kalian wahai hamba-hamba Allah menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya kalian tidak bisa menghitungnya. Di sini kita perhatikan
pada mushaf kita, coba kita lihat bersama, wa in ta'uddu ni'matallah. Pada kata nikmat, coba diperhatikan penulisan kata nikmat dengan huruf nun, kasrah ain, sukun mim, fathah dan ta mabsutah, yaitu ta yang panjang, ya kan? Bukan ta marbutah. Di dalam Al-Qur'an wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha ada di dua tempat di dalam Al-Qur'anil Karim. Tempat yang pertama di antaranya tempat wa in ta'uddu ni'matallah adalah di surat Ibrahim ini yang barusan kita dengar bersama ayat ke-34. Adapun tempat berikutnya, monggo yang memegang mushaf silahkan dibuka, yang di studio juga bisa membuka surah An-Nahl ayat yang ke-18, tepatnya pada halaman ke-269. Bagi para penyimak kaum muslimin wal muslimat di rumah, bisa dibuka surah An-Nahl ayat yang ke-18 pada halaman cetakan Mushaf Madinah An-Nabawiyah halaman 269. Nah, ayat yang ke-18 surah An-Nahl ya juz 14 halaman 269. Kita perhatikan di situ ya, tepatnya 1 2 3 baris ketiga paling kiri. Nah, wa in ta'uddu, apa itu di situ? Ni'matallahi la tuhsuha. Sama kan? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Tetapi bedanya di situ ni'mah di situ memakai tak marbutah, ya kan? Tadi di surat Ibrahim memakai tak mabsutah. Ini juga di antara keindahan dan juga salah satu cabang dari ilmu tajwid, ahkam dalam membaca Al-Qur'an, yaitu yang disebutkan oleh Imam Ibnul Jazari rahimahullah, wa ta'i untha lam takun tuktab biha. Nah, jadi ada nanti di dalam Al-Qur'an penulisan yang biasa dalam rasem imla'i, penulisan bahasa Arab biasa itu harusnya pakai tak marbutah, tetapi nanti di dalam Al-Qur'an ditulis dengan tak mabsutah. Di antaranya pada ini ni'mah, harusnya tak marbutah jadi nikmat. Di dalam surah Ibrahim nikmat, di dalam surah An-Nahl nikmah. Dan sebagai penutup, ini sebagai faedah ya, nah, nanti di dalam Al-Qur'an ada banyak, ada yang rahmah, rahmat, syajarah, syajarat, imra'ah, imra'at, dan seterusnya. Bagi penghafal Quran hendaknya juga menghafalkannya. Sebagai penutup, sebelum saya juga mengakhiri, ayat yang sangat indah ini coba kita perhatikan di dalam surah An-Nahl tadi dan surah Ibrahim. Dalam surat Ibrahim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan jika kalian menghitung nikmat-nikmat Allah tidak akan mampu menghitungnya. Ditutup dengan apa? Innal insana la zalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu adalah sosok yang terus-menerus berbuat zalim, menzalimi dirinya sendiri dengan bermaksiat, menzalimi orang lain dengan berbuat kejahatan. Kafar, ingkar, enggak pernah bersyukur, nikmat yang ada tidak pernah disyukuri, maunya ngeluh terus. Padahal wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Tetapi manusia terus-menerus berbuat zalim, terus-menerus bermaksiat, terus-menerus tidak mau bersyukur. Sedangkan di surah An-Nahl, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha, apa ditutup di situ dengan innallaha laghafurur rahim. Jika kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan bisa menghitungnya. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Apa korelasi di antara dua ayat ini? Kita perhatikan nikmat Allah sangat banyak, nggak bisa dihitung. Tetapi manusia itu maksiat terus. Manusia tidak mau bersyukur. Tetapi di surat An-Nahl Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha laghafurur rahim. Allah Subhanahu wa taala maha pengampun lagi maha penyayang. Manusia yang diberi nikmat terus, yang tidak bisa dihitung, maksiat terus, bahkan tidak akan mampu bermaksiat kepada Allah kecuali dengan nikmat yang Allah berikan kepada dia. Tetapi Allah masih saja menerima taubat dari hamba-hambanya yang beristighfar dan minta ampun. Laghafurur rahim, dan Allah maha penyayang. Bersamaan manusia terus bermaksiat, tetap Allah memberikan dan mengkaruniai nikmat kepada
hamba-hambanya. Maka bagi kita untuk terus bersyukur, terus bertaubat kepada Allah ketika terjatuh dalam maksiat, dan terus menerus ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita untuk disyukuri dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Masya Allah, tabarakallah. Demikian tadi masukan ataupun koreksi dari beliau Al-Ustaz Arif Habibullah Ta'ala. Semoga dapat menambah wawasan kita semua terkait ahkamut tajwid. Alhamdulillah kaum muslimin dimanapun anda berada, dengan ini berakhir pula acara kita pada sore hari ini. Semoga dan adanya acara Syababul Quran bisa menambah wawasan ilmu kita terhadap Al-Quranul Karim, menambah semangat kita dalam menghafal, mempelajari serta mengamalkannya. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada banyak kekeliruan dari kami semua. Kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada beliau Ustaz Arif Habibullah Ta'ala. Wa antum fajazakumullahu khairan, ahsanallahu ilaikum wa iyyakum, barakallahu fikum. Atas kesempatan beliau yang diberikan kepada kita semua. Kemudian kepada seluruh bintang tamu, jazakumullahu khairan. Kepada